Sesulit atau semustahil apapun, jangan pernah melupakan tujuanmu. Kata-kata terkenal ini diucapkan oleh seorang pemimpin bajak laut, bukan di dunia nyata, melainkan di anime Jepang yang terkenal di dunia, One Piece. Anime ini cukup populer di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Saking populernya, orang Indonesia pun menghayati kata-kata ini. Negara Asia Tenggara ini akan merayakan hari kemerdekaannya yang ke-80 akhir bulan ini. Ini sungguh luar biasa. Presiden Indonesia, Prabowo, telah meminta rakyat untuk mengibarkan bendera nasional. Namun, rakyat justru mengibarkan bendera hitam. Bendera bajak laut hitam dengan tengkorak utuh. Mereka percaya ini adalah protes diam-diam, sebuah tindakan pembangkangan. Selama beberapa minggu terakhir, bendera Jolly Roger berkibar di Indonesia. Rakyat Indonesia menggunakannya untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah. Karena bagi banyak orang, demokrasi yang keras di negara ini sedang terancam. Mereka takut kembali ke masa-masa kelam. Ketika Indonesia diperintah oleh diktator militer Soeharto selama 32 tahun, ia mengaburkan batas antara pemerintahan sipil dan militer. Ia dipaksa lengser pada tahun 1998. Namun dalam beberapa bulan terakhir, mantan menantu Soeharto, Presiden saat ini, Prabowo Subianto, telah melakukan hal serupa. Ia telah mendorong perubahan legislatif kontroversial yang memungkinkan militer memiliki peran lebih besar dalam pemerintahan, yang memungkinkan perwira militer menduduki jabatan pemerintahan tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri dari angkatan bersenjata. Awal tahun ini, langkah tersebut memicu protes di negara tersebut. Ribuan orang turun ke jalan. Ratusan dari mereka berkemah di luar gedung parlemen. Masyarakat sipil mengkritik peningkatan keterlibatan militer karena khawatir akan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi pemerintah merespons dengan tindakan keras. Narasi tersebut dikutip dari kanal YouTube media India First Post. Berikut ini komentar netizen Korea dan Asia soal fenomena bendera One Piece di Indonesia. Saya harap mereka menemukan One Piece mereka sendiri. Dunia saat itu sedang berada di era pembajakan besar-besaran. Apakah politisi Indonesia sekumpulan naga? Anggap saja ini kerusuhan. Saya takut kediktatoran militer akan kembali. Fenomena manga karya Eiichiro Oda benar-benar terwujud sebagai karya yang melambangkan kebebasan. The Act of Killing dan Look of Silence menunjukkan bahwa pengaruh kediktatoran militer bahkan lebih parah di Indonesia daripada di Korea. Kurangnya sejarah kecaman memungkinkan kelompok sayap kanan dan militer untuk beroperasi tanpa hukuman. Dalam era apapun atau kediktatoran apapun, tidak ada simbol atau entitas yang menentang kediktatoran mereka yang diizinkan. Setelah kegelapan yang panjang, fajar selalu datang. Semoga suatu hari nanti bangsa Indonesia akan menemukan One Piece mereka. Tetaplah kuat, saudara-saudara Indonesia. Kita perlu tahu apakah keadilan itu adalah keadilan yang dibicarakan para marinir di One Piece, atau keadilan seperti apa yang sebenarnya. Keadilan itu tidak ada. Keadilan bisa membawa hasil yang baik, tetapi juga bisa membawa hasil yang buruk. Fanatik bisa muncul, dan orang-orang tak bersalah bisa dikorbankan. Orang Indonesia memang imut, semoga mereka menghentikan kediktatoran militer. Kebebasan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Sebuah kediktatoran yang berbohong dan menipu negara lain juga. Mata uang Indonesia adalah rupiah, dan nama Kapten Bajak Laut Topi Jerami juga rupiah. Fenomena yang menarik. Animasi menginspirasi dunia nyata, mengobarkan semangat perlawanan. Apakah ini momen ketika batas antara realitas dan animasi runtuh? Para laksamana Angkatan Laut Indonesia juga akan segera bergabung. Akankah Kizaru yang pertama muncul, atau Aokiji? Kalau terus begini, bukankah negara kita akan melakukan hal yang sama? Ini masalah serius bagi negara kita. Saya lebih suka menciptakan pasukan revolusioner daripada kelompok bajak laut. Inilah mengapa seseorang dengan latar belakang militer tidak seharusnya menjadi presiden atau terjun ke dunia politik. Cita-cita dan kenyataan berbeda. Bahkan Yi Sun Sin pun akan jatuh jika ia terjun ke dunia politik. Ia adalah pahlawan karena ia tidak terjun ke dunia politik. Apakah Menteri Indonesia orang Afrika? Warna kulitnya sangat gelap. Tampaknya Kekaisaran Jepang harus merangkul Indonesia. Bayangkan pemerintah Indonesia melawan dengan memasang bendera pemerintah dunia. Era bajak laut hebat telah dimulai, Bung. One Piece memang keren banget, siapa sangka. Indonesia kini resmi menjadi wilayah kekuasaan bajak laut topi jerami. Rakyat tidak mengabdi pada pemerintah, pemerintahlah yang mengabdi pada rakyat. Jangan pernah lupakan hal ini.
Bayangkan jika Indonesia memiliki pemerintahan yang bersih, mereka akan menjadi negara adidaya di Asia. Pajak juga membunuh bisnis di Indonesia. Mereka ingin mengenakan pajak pada suara burung di kafe juga. Nah, ironi terbesar adalah politisi kotor yang menguliahi warga sipil yang tidak bersalah tentang patriotisme. Saya mendukung rakyat Indonesia untuk memperjuangkan demokrasi. Saya mendukung orang Indonesia karena saya penggemar One Piece dan saya tahu bahwa jika seseorang mengibarkan bendera topi jerami, maka mereka membutuhkan pembebasan. Baik One Piece maupun Indonesia, antagonis utamanya adalah pemerintah. Jika sesuatu yang buruk terjadi di India, warga India juga harus mengibarkan bendera One Piece sebagai bentuk protes. Orang Indonesia mengubah negara mereka menjadi seperti anime. Pertama, membandingkan sejarah pemerintahan mereka seperti Naruto. Lalu mereka punya sekelompok orang yang melakukan amal. Sekarang mereka memberontak terhadap pemerintah seperti bajak laut One Piece. Saya tidak akan terkejut jika mereka punya orang-orang yang berayun-ayun di gedung pencakar langit menggunakan perlengkapan manuver OD. Sungguh masa yang indah untuk hidup kawan. Bravo untuk hati pemberani Indonesia. Pejuang pembebasan akan tiba untuk membebaskan tanah Indonesia. Saya bangga dengan orang Indonesia yang berani melawan pemerintah mereka. Luffy pasti akan sangat bangga. Kalau saja dia bisa, dia pasti sudah siap membantu kalian. Saya punya teman dari Indonesia, dan wow, saya tahu pemerintahnya mengecewakan, tetapi tidak sebegitu mengecewakannya. Bagaimana mereka bisa begitu frustrasi hanya karena melihat bendera yang seharusnya melambangkan kebebasan? Ingin menuntut seseorang atas tuduhan pengkhianatan karena mengibarkan bendera anime tentu merupakan sesuatu yang diinginkan oleh orang yang waras. Mengapa Anda mengizinkan personel militer aktif menduduki jabatan pemerintahan? Bagi saya, itu adalah tanda bahaya. Fakta bahwa seorang politisi mengucapkan pengkhianatan adalah bukti mengapa mereka mengibarkan bendera One Piece. Masyarakat Indonesia termasuk yang paling baik hati dan rendah hati. Banyak cinta dan rasa hormat. Semoga keadaan di sana membaik. Meskipun saya sangat menyukai bendera One Piece, saya ingin orang-orang bisa segera menggantinya dengan bendera mereka sendiri. Gila sekali bagaimana sesuatu berubah dari kartun sederhana menjadi taktik perang. Ide yang bagus sekali. Negara lain perlu menirunya. Tandai Jolly Roger sebagai protes terhadap gubernur Anda.